Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ilmiah, kenalin aku Sarah Dina Beatrice. Di sini sebagai host yang akan membawa acara ini hingga selesai. Hari ini adalah hari di mana proker dari salah satu kepengurusan JLT mulai berjalan, yaitu Lepim Talks, yang diadakan oleh Depkominfo, Departemen Komunikasi dan Informasi. Aku nggak sendiri di sini. Ada Kang Fajri sebagai narasumber hari ini dan sedang menjabat sebagai Direktur Lepim 2023 sampai 2024. Halo Kang Fajri. Halo. Boleh nih Kang perkenalan dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fajri Nur Hakim. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan periode ini di Lepim saya diamanahkan menjadi ketua atau direktur UKM Lepim itu. Gitu. Oke, baik. Sekiranya udah pada kenal nih siapa sih Kang Fajri ini selaku ketua direktur Lepim saat ini. Sebelum kita masuk ke perkenalan Lepim, Kang, aku mau nanya dari kapan sih Kang Fajri masuk ke dalam UKM Lepim ini, dan alasan awalnya mengapa memilih UKM Lepim ini sebagai unit kegiatan mahasiswa yang akan tuju. Oke. Jadi karena saya ini angkatan 2021 ya, jadi emang masuknya memang dari awal gitu, masuk Lepim itu dari awal di angkatan 2021. Jadi AB 21 gitu. Kalau alasannya sebenarnya ada dua alasan umum gitu kenapa saya milih Lepim. Yang pertama itu karena memang ketika SMA gitu, aku itu ikut lomba-lomba karya ilmiah gitu. Dan kebetulan di sekolah juga ada mata pelajaran riset gitu. Jadi emang ikut tertarik gitu. Jadi ingin melanjutkan, itu alasan pertama. Kalau alasan kedua gini, aku tuh kan anak sastra ya, dan anak sastra itu lebih dikenal agak susah diatur gitu, lebih tidak sistematis lah, tidak struktural. Dan kalau saya lihat di UKM Lepim UPI itu anak-anaknya karakteristiknya lebih struktural, lebih sistematis. Jadi kalau bagi aku sendiri itu sebagai penyeimbang gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Menurut Kang Fajri, apa sih Lepim ini? Ya, Lepim UKM gitu. Kalau Lepim itu UKM gitu. Jadi Lepim adalah UKM yang bergerak di bidang penelitian dan penalaran, dan fokusnya ke penulisan karya ilmiah. Tapi kalau boleh aku umpamain, bagi aku sendiri Lepim adalah tempat belajar ya. Jadi karena kita dari berbagai jurusan, aku tidak hanya belajar dari proker-proker yang ada di Lepim, tapi juga aku belajar dari orang-orang seperti itu. Oke, wah tambah excited nih untuk mengenal lebih jauh tentang Lepim. Sekarang aku mau tanya nih Kang, benefit apa aja sih yang bisa kita dapatkan di dalam UKM Lepim ini? Oke, kalau bicara soal benefit sebenarnya kan tergantung orang ya, karena kan tujuannya beda-beda gitu. Kalau aku pribadi ngerasanya tuh ada dua benefit secara umum yang aku rasakan. Yang pertama tentu ilmunya gitu. Ilmunya juga terbagi atas dua nih. Yang pertama adalah ilmu tentang karya ilmiah itu sendiri gitu. Yang kedua adalah ilmu tentang organisasinya. Meskipun Lepim itu cuma UKM, tapi karena kita dari berbagai jurusan, jadi aku bisa tahu bagaimana sih jurusan lain atau bidang-bidang lain menyelesaikan masalah di dalam organisasi. Terus kalau yang kedua, jelas itu relasi. Aku sangat begitu terasa relasi di Lepim kuat gitu. Karena nggak tahu ya, anak-anak Lepim itu ngerasanya punya potensi yang besar gitu. Dan mereka setidaknya lebih kurangnya punya pengaruh gitu di jurusannya gitu. Jadi aku ngerasa relasinya kuat gitu. Itu sih. Kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya ya kan. Bagaimana caranya agar tetap aktif di dalam UKM Lepim ini? Secara kan anggotanya banyak ya. Pasti ada dong di antara mereka tuh yang pasif dan nggak aktif sama sekali. Bagaimana menurut Akang tips and trick untuk tetap aktif di dalam UKM ini? Kalau bicara soal aktif sebenarnya kan tergantung niatnya gitu. Kalau niatnya kuat, emang mau belajar, emang mau aktif ya sebenarnya aktif aja gitu. Tapi kalau boleh saran nih, kalau biar tetap terjaga nih aktifnya, yang pertama tentu kalau bisa ikut ke pengurusan, karena kan kita terikat sama tanggung jawab gitu. Kalau misalnya kita masuk ke Lepim nih terus nggak ikut ke pengurusan, itu memang
apa ya, agak tidak banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Tapi kalau masuk ke pengurusan kan harus ngejalanin proker dan lain sebagainya. Terus terakhir paling gini, aku pernah nyampein juga bahwasannya jangan sampai adanya apa ya bahasanya tuh kezaliman gitu di dalam organisasi. Maksudnya gini, ketika kita dapat tanggung jawab terus kita nggak ngejalanin nih tanggung jawab kita, dan ada nih orang lain yang harus nge-backup gitu pekerjaan kita atau tanggung jawab kita. Jadi kan ini kayak ibaratnya kita zalim ke orang tersebut gitu. Mungkin orang tersebut bisa ngelakuin hal yang lain, tapi karena kita tidak aktif, dia harus nge-backup tugas kita. Itu sih kalau dari aku. Oke, baik sekali. Bagus sekali ya jawaban dari Kang Fajri. Semoga jawaban-jawaban dari Kang Fajri bisa memotivasi kita semua untuk tetap aktif di dalam UKM. Kita beralih nih Kang ke pertanyaan terakhir. Tadi kan pertanyaan pertama, apa sih Lepim? Sekarang di pertanyaan terakhir ada pertanyaan nih, mengapa sih harus Lepim? Oke, mengapa harus Lepim? Ini subjektif sekali ya pertanyaannya gitu. Jadi kalau bagi aku Lepim itu UKM yang kompleks. Kalau misalnya banyak orang beralasan masuk Lepim untuk belajar karya ilmiah, tapi setelah aku masuk, aku ngerasain ternyata Lepim bukan hanya mengajarkan caranya menulis karya ilmiah, tapi lebih umum gitu, berpikir secara ilmiah, terus melakukan penelitian, baru pada akhirnya menulis karya ilmiah itu gitu. Jadi itu sih kompleks. Yang kedua menarik gitu, menarik untuk diulik. Orang-orangnya gimana ya nyebutnya, potensinya besar-besar gitu. Jadi sayang banget kalau untuk aku pribadi untuk tidak ngobrol sama orang tersebut, anggota-anggota Lepim itu kayak rugi banget gitu. Jadi gitu. Karena banyak ya kan anggota-anggota Lepim yang sudah sukses di luar sana. Benar-benar. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah dijawab oleh Kang Fajri selaku Direktur Lepim saat ini. Sebelumnya terima kasih Kang Fajri telah menyempatkan waktunya untuk hadir di pagi hari ini. Dan untuk kalian para cam, semoga terbantu ya dengan adanya Lepim Talks kali ini. Semoga kalian bisa menjalani kaderisasi sampai selesai hingga menjadi anggota biasa UKM Lepim UPI yang aktif. Sekian acara Lepim Talks pagi ini di bulan ini, sampai bertemu di acara Lepim Talks selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.